Set 26, tag 3, shot 1, scene 27. Tenang aman. Thank you Snake. Out. Standby. Silent, tenang, and action. Nama saya adalah Tiana Nugrah. Di sini saya berperan jadi Pras. Seberapa dekat karakter ini dengan Pras? Cukup dekat karena saya sudah... Mungkin kenapa gue ngambil project ini karena gue pernah ngerasain hal kayak gini juga. Jadi pas gue ini kayaknya akan lebih enak juga buat nyampaikan rasa ke penonton mungkin itu. Karena dekat banget kayaknya. Karena pernah ngerasain banget dan sesakit itu. Halo, nama aku Zefiska Ubina. Di sini aku berperan sebagai Sherry. Seorang wanita karir. Dia itu penyayang, tapi kekurangannya itu dia naif. Dia kurang bisa memberikan keputusan untuk dirinya sendiri. Ruang Tunggu bercerita tentang, ini sebenarnya film horor ya. Film horor bagi buat laki-laki bodoh. Jadi sebenarnya ceritanya tentang dua orang yang saling salah memahami siapa diri mereka masing-masing dan bagaimana hubungan mereka. Si karakter Pras memahami Cherry seperti apa, si Cherry salah memahami Pras seperti apa. Kayaknya motongnya jangan deh, diambil. Atau kalau tahu mawarnya, diambil orang. Oke, Kiprol. Dari aku ganti deh uangnya, and Kiprol, mood lagi, and action. Skrip film pendek ini bikin aku tertarik itu karena dari dialognya tuh aku ngerasa, oh, kok aku banget ya. Wah, ini ceritanya bagus nih kan. Jadi kayak relate banget. Jadi gue langsung yakin untuk ngambil film itu. Kenapa ngangkat ini? Karena menurut gua kalau kita bicara tentang kisah percintaan umur-umur 20 sampai 30 tahun, kayaknya masalah ini dari tahun ke tahun kayaknya nggak akan berubah deh. Gua di posisi yang sekarang umurnya udah di atas itu, ngelihat fenomena ini masih berasa relate. Ini cukup banyak akan relate dengan banyak orang sih. Karena apalagi Gen Z dan milenial banyak yang merasakan hal kayak gini mesti. Menurut aku yang menarik dari cerita ini itu bagaimana mereka cara mengkomunikasikan masalahnya sih. Jadi manusia jangan terlalu baik aja sih. Yang menjadi menarik di film itu tuh kayaknya kalau jadi manusia terlalu baik tuh kayaknya akan dimanfaatin itu. Kita sebagai manusia kadang kita nggak pernah tahu apa yang kita udah pernah lakukan sama orang lain. Bisa aja yang menurut kita biasa, hal-hal sepele, hal-hal simple, tapi itu membekas dan melukai orang lain gitu. Kadang kan kita selalu melihat dari kacamata kita sendiri, tapi belum tentu hal itu penerimaannya sama dari kacamata orang lain. Mungkin ini film pendek pertama gue yang serius kali bang. Jadi gue tuh kayak pas lihat teknis cuma di satu ruangan doang, itu tuh cukup kayak sulit dan dialognya ngobrol doang. Dan itu tuh kayak harus benar effort banget latihan ulang-ulang untuk dapetin dialog dan rasanya itu. And action. Lagi adik kamu juga aneh banget. Bagian tersulit tuh sebenarnya pemilihan lokasi. Film ini tuh hampir nggak jadi dibikin karena waktu itu sudah hampir 1,5 bulan scouting lokasi, kita nggak pernah dapet 5-10 kafe, nggak ada yang mengizinkan dengan proses syuting yang kita ajuin. Kita lokasinya di Shiro Cafe di daerah Bekasi, dan kekurangan Shiro Cafe adalah secara space memang kecil kan, sehingga itu mempengaruhi dari sisi produksi, baik penggunaan alat, kru, dan mobilitas kita pada saat syuting itu lumayan challenging sih. Oke, bayangan gue tuh kafe tuh lebar, gue bisa mainin begini. Pas dikasih lihat fotonya, jebret, ini serius sekecil ini gitu. Gue gila, ini sekecil ini berarti PR gue makin banyak ini. Dimana satu yang paling PR itu adalah ngeset lampunya. Dengan kafe sekecil itu, dengan dialog sebanyak itu, gue dituntut untuk set lighting sesimpel mungkin, seefektif mungkin, karena kita pakai kru kecil juga kan. Bagaimana kita memanfaatkan waktu seefisien mungkin dengan lokasi yang ada. Nah di situ akhirnya gue berpikir, oke, kayaknya lampu harus kita gantung semua, dan tantangan gue terutama lebih ke angle juga sih. Itu angle gue di situ tantangan terbesar gue juga salah satunya. Tantangan teknis tuh sebenarnya lebih kepada ruang yang kecil karena dimensi temboknya nggak jauh sehingga backgroundnya itu nggak bisa banyak kita maksimalin. Makanya kesulitan di kita adalah gimana caranya orang nggak bosan nih nontonnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini pertama kali gue dapet film yang beradegan dance dan cukup panik karena kayaknya kalau misalnya dance-nya nggak bagus tuh kelihatan nggak enak di layar misalnya, apalagi dance-nya cukup banyak misalnya. Sebenarnya aku pada dasarnya itu nggak ada basic dance yang benar-benar satu genre gitu, tapi ada basic sedikit karena dulu aku suka cover dance kayak gitu-gitu kan. Terus untuk prosesnya itu banyak latihan, untungnya lawan main aku itu kita sama-sama ambis, jadi sama-sama pengen dance-nya ini tuh ya bisa dibilang bagus lah. 1, 2, 3. Caca. 1, 2, 3. Caca. Kesulitannya banyak hal karena badan gue kaku. Banyak hal badan gue kaku, terus gue jadi harus latihan terus, jadi gue harus mencari Bang Jo cepet latihan lagi untuk mendapatkan gestur yang lebih enak gitu. Coach yang ngajar Bang Jo itu juga asik banget untuk ngajarinnya. Gue ngerasa kayak harus lebih ekstra aja latihannya. Pas diri, cut. Ulang gaya, slider, track out, sama handheld. Oke. Tenang, action. Jadi waktu itu DP-nya kebetulan dapat privilege untuk nyobain kamera Sony Burano yang disupport sama BSM Rental. Siapa yang nolak ya kan? Burano gila, kamera sinema. Kisah-kisah pakai Sony Burano sebenarnya yang paling utama itu adalah kamera sinema dengan teknologi yang mumpuni. Yang buat gue nyaman pakai Burano itu secara body dia itu compact. Compact dalam artian yaitu lu bisa jalan dengan tim kecil, lu mau tim besar apalagi itu lebih nyaman lagi gitu kan. Gue pribadi nggak nyangka sensornya itu bisa, yang tadinya awalnya gue takut banget dengan keadaan gelap tuh, noise gambarnya itu gue takut banget. Ternyata pas gue liat, gila men, sensornya benar-benar buat gue mes karena itu noise sama sekali nggak ada. Clean banget. Dengan syuting cahaya yang sangat minim, gue rasa nggak jadi masalah dengan kamera ini gitu. Makanya kenapa di film ini kita tidak membutuhkan lampu yang begitu banyak, karena gue pede kamera ini itu udah sangat bisa menghandle dengan baik. Gue sebagai saudara atau sebagai produser ngelihat penggunaan lampu di syuting ini sangat minim dengan menggunakan kamera Sony Burano yang sensornya tuh canggih banget. 3, 2, 1, action! Fitur yang paling suka sebenarnya lebih ke autofocus. Karena kemarin itu kita pakai tim kecil, kebetulan gue nggak ada focus puller, jadi gue milih lensa juga lensa yang E-mount yaitu Sony G Master. Di situ autofocusnya sangat berguna buat gue untuk mempermudah sistem kerja juga, jadi buat gue autofocusnya sangat berguna banget sih buat gue. Apalagi image stabilizernya, kebetulan di scene, beberapa scene film ini juga banyak yang handheld juga. Fitur image stabilizer ini juga sangat membantu gue untuk minimalisir gambar tuh jadi shaky gitu. Lumayan bro, ngelatih otot ini bro. Yang kedua tuh senyumnya senyum ganteng, manis. Gimana ya, ini project yang paling challenging buat gue karena secara karakter film-film gue sebelumnya film-film yang kasar, film-film yang keras, emosinya tinggi. Sedangkan gue di-challenge sama teman gue untuk coba deh lo bikin film yang cenderung lebih halus, lebih main emosi-emosi subtil. Kenapa orang harus nonton film ini? Karena dari film ini aku ngerasa orang-orang pasti ada yang bisa relate sama jalan ceritanya dan juga mungkin bisa menyadarkan orang-orang yang lagi ada dalam posisi itu. Bagi kalian yang baik banget ke orang harus nonton ini deh. Karena aduh, pengen nangis jadinya. Biar banyak yang tahu, yang sakit hati bukan cuman perempuan. Dan banyak kayak ngerasa, anjir gue pernah juga nih ngerasain ini. Kayaknya akan banyak hal yang akan relate sama kalian. Jadi harus nonton film ini. Please. Biar kalian tidak terlalu bodoh jadi manusia. Harapannya sih simple sih. Film ini jadi sesuai sama yang gue desain sejak awal. Bisa dinikmatin banyak orang dan bisa diterima di banyak festival. Semoga ada investor yang bisa mengembangkan film ini jadi film yang lebih panjang durasinya. Bang Ais bisa main di project film besar tahun depan. Karena gue berharap banget ya tahun depan jadi bikin film gede. Foto.